Shalom, saya bersyukur bisa sharing sama teman-teman hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang bagaimana sih menghadapi rasa takut di dalam kehidupan kita. Ya, saya yakin bahwa kita semua pernah merasakan takut di dalam kehidupan ini. Ada yang takut tentang pendidikan, mungkin pendidikannya belum selesai-selesai. Kemudian kita juga takut tentang kesehatan kita juga takut di dalam pekerjaan kita, dan banyak hal yang membuat kita takut di dalam kehidupan ini. Ya, mungkin pula sebagai orang percaya, kita takut di dalam memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Ya, teman-teman, mari kita kembali ke dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak menyembunyikan hal ini, teman-teman, dalam artian bahwa penderitaan, kemudian kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, Alkitab sangat jelas mengungkapkan itu semua. Kita bisa melihat cerita Ayub ya, teman-teman, bagaimana Alkitab membuka sejelas-jelasnya bagaimana kehidupan Ayub dan penderitaan Ayub. Tidak hanya itu, teman-teman, kita juga bisa melihat bagaimana kesengsaraan, bagaimana penderitaan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Ya, jadi Alkitab tidak menyembunyikan hal ini. Tapi yang menariknya, teman-teman, bahwa Alkitab tidak hanya sekedar mengungkapkan setiap penderitaan itu. Alkitab tidak hanya sekedar mengungkapkan setiap kekhawatiran dan juga ketakutan. Tapi Alkitab memberikan jawaban untuk setiap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk ketakutan. Ya, teman-teman, mari kita bersama-sama melihat Alkitab di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Kemudian di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, teman-teman, sebelumnya mungkin kita sudah sangat tahu ya bahwa di dalam Alkitab banyak sekali nasihat yang mengatakan jangan takut. Tapi kenapa sih kita masih sering takut di dalam kehidupan ini? Ya, pada kenyataannya ya teman-teman, rasa takut ini adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar kita alami. Apalagi kalau misalnya kita menghadapi suatu bahaya atau ancaman atau apapun yang di luar pikiran kita, pasti kita akan merasakan takut. Dan itu adalah respon yang sangat normal. Tapi yang menjadi tidak normal sebagai orang percaya adalah ketika ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya, kenapa ini berbahaya dan kenapa ini tidak normal, teman-teman? Karena ketika ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita tidak bisa lagi memandang kepada Allah. Kita tidak bisa lagi mengingat janji-janji firman Tuhan. Ya, ini yang sangat-sangat berbahaya ya, teman-teman. Kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Yesaya 41. Situasi yang dialami oleh bangsa Israel adalah situasi yang sangat-sangat kelam. Tidak ada lagi pengharapan dan mereka sangat putus asa. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan. Ya, mungkin kita tidak sampai merasakan hidup di dalam pembuangan ya, teman-teman. Tapi mari kita mencoba untuk merasakan bagaimana penderitaan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, ketika kita berada di dalam pembuangan, kita pasti akan ditekan, kita pasti akan ditindas, dan tentunya ketika kita bekerja, hak kita tidak akan dinikmati oleh kita sendiri. Kita hidup di bawah ancaman dan banyak sekali penderitaan yang kita alami di dalam pembuangan. Tapi teman-teman, di situasi yang sangat kelam itu, Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah milik Allah. Ya, kita bisa lihat di Yesaya 41 pasalnya yang ke-10, Allah mengatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi Allah menekankan, Allah menyatakan bahwa bangsa Israel ini adalah umat kepunyaan Allah. Ya, Allah tidak hanya sekedar menyatakan kehadirannya, tapi juga menguatkan hati dan membebaskan mereka dari ketakutan. Ya, kita bisa melihat ya janji-janji Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan berjanji akan membebaskan umatnya dan akan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan mereka. Ya, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi dan sangat peduli kepada bangsa Israel. Ya, teman-teman, kita kembali lagi
tentang rasa takut yang kita hadapi, satu-satunya solusi yang praktis untuk kita melawan rasa takut adalah dengan takut akan Allah. Ya, karena hanya dengan takut akan Allah, dalam pengertian kita berserah diri, kita mengakui setiap kelemahan kita mensyukuri setiap hal yang terjadi dan hormat kepada Allah, kita akan menemukan ketenangan dan juga harapan ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Amsal 15 ayat 16 dikatakan, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Ya, tapi teman-teman, ketika kita takut akan Tuhan dan kita sedang mengalami penderitaan, tidak semerta-merta penderitaan itu akan langsung hilang. Bukan berarti tidak bisa ya teman-teman, tapi tidak semerta-merta itu akan hilang. Tidak semerta-merta akan mengubah keadaan pada waktu itu. Tapi itu akan secara dramatis mengubah cara pandang kita untuk menjalani setiap penderitaan. Jadi poinnya teman-teman, ketika kita takut akan Allah, ketika kita mempercayai Allah, tidak semerta-merta penderitaan itu langsung hilang dalam sekejap. Tapi akan secara dramatis mengubah cara hidup kita, cara pandang kita untuk menjalani setiap penderitaan. Ya, ketakutan kita sebagai orang percaya mungkin juga berasal dari ketika kita membagikan Injil atau menceritakan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, saya juga sempat merasakan situasi di mana saya sangat gugup untuk menceritakan tentang Injil kepada teman-teman saya yang belum percaya. Saya takut akhirnya ditolak, saya takut akan dihina, ataupun mungkin saya takut dianggap seorohani teman-teman. Gitu. Tapi satu ayat yang menguatkan saya dan mungkin juga sangat menguatkan kita semua ya teman-teman. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi suatu kerinduan yang Allah inginkan, yaitu agar semua orang percaya, itu tidak dikendalikan lagi oleh rasa takut. Ya. Kemudian di dalam amanat agung ya teman-teman, di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan lagi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh penghiburan yang luar biasa di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Sungguh suatu hal yang sangat menguatkan bagi kita untuk menghadapi setiap ketakutan di dalam kehidupan kita. Utamanya ketika kita membagikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Ya, jadi teman-teman, ketakutan apa sih yang saat ini sedang menyerang teman-teman? Ya, mari kita kembali mengingat janji firman Tuhan ya. Di dalam Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Teman-teman, di akhir perenungan saya akan membagikan suatu pernyataan yang pernah saya dengar di suatu khotbah yang mengatakan, permasalahan terbesar umat manusia, yaitu dosa, sudah ditanggung dan dibereskan oleh Yesus. Kemudian, ketakutan terbesar kita, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh Yesus. Sungguh suatu penghiburan yang luar biasa ya teman-teman bagi saya dan juga teman-teman sekalian bahwa Allah senantiasa peduli di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut, masihkah kita ragu-ragu untuk menjalani kehidupan ini? Ya, Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk berdiri teguh di atas firman-Nya dan akan memampukan kita untuk memahami setiap isi firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.